Selamat malam sahabat GPIB dimanapun kita berada, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Abednego Liosai yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Mitra Parsingguran Nauli, Sumatera Utara. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah berkati kami dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan juga merenungkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26, yang menyatakan, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, dimanapun kita berada, akan ada beragam respon yang dapat kita lihat jikalau kita mendengar kata pilih. Bisa itu memilih atau bisa juga dipilih atau terpilih. Jikalau dia harus memilih, maka ada juga banyak yang harus dilihat dengan baik, dipikirkan dengan baik, ataupun diperhitungkan dengan baik. Jika dia harus dipilih atau terpilih, maka dia harus melakukan persiapan dengan baik, memahami dengan baik, bahkan pandai mengambil kebijakan dengan baik. Maka dalam setiap memilih, dipilih, atau terpilih, semuanya harus dilakukan dengan bijak, dengan hati yang tulus, dan yang pasti adalah dengan mengandalkan hikmat daripada Allah. Hari ini bacaan kita memperlihatkan cara memilih rasul yang baru, yang nantinya untuk menggantikan Yudas yang telah mengkhianati Yesus, lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ada beberapa catatan saya dalam perikop ini ketika mereka menentukan pilihan. Pertama, pemilihan yang akan mereka lakukan itu berdasarkan kitab suci. Hal ini kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-16. Berarti ini mau menyatakan bahwa proses pemilihan berdasarkan firman Tuhan atau kitab suci ini bukan kemauan pribadi atau seseorang saja. Jadi jelas bahwa tidak ada kepentingan untuk menonjolkan diri, melainkan mempersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Lalu catatan kedua saya, bahwa sebelum mereka memilih, mereka memohon kepada Tuhan di dalam doa. Ini dapat kita lihat di ayatnya yang ke-24. Ini berarti mereka meminta kuasa Tuhan juga turut campur tangan dengan berdasarkan kitab suci atau firman Tuhan, dan berdoa adalah bukti bahwa ajaran Tuhan Yesus tertanam dan berbuah di dalam kelompok ataupun para rasul ini. Membuang undi adalah metode yang mereka lakukan. Hal ini adalah hal yang biasa karena dapat kita temukan dalam Perjanjian Lama. Ini bukan masalah membuang undinya, tetapi proses sebelum membuang undi tersebut. Dalam persekutuan kita yang ada di GPIB, manapun saja berada, pemilihan apapun itu, mulai dari majelis, mulai dari pemilihan PHMJ, pemilihan pengurus Pelkat, dan lain sebagainya. Terkadang banyak orang yang tidak terpilih itu menjadi kecewa karena menurut mereka metode pemilihannya yang salah. Biasanya ini yang dijadikan alasan sehingga meminta untuk diproses ulang. Mereka lupa bahwa di balik metode itu ada proses yang melibatkan Allah dan firman-Nya di dalamnya. Jadi apapun metodenya, kalau sudah terpilih atau tidak, harus siap. Jadi siap menjalankan tugas dan siap menerima tanpa menyalahkan keadaan karena tidak terpilih. Akhirnya
yang terpilih menggantikan Yudas dalam bacaan kita ini adalah Matias. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, dalam kehidupan ini kita juga merupakan pilihan Allah. Apapun profesi yang Ia berikan kepada kita, lihatlah itu cara Allah memilih kita untuk membimbing orang lain semakin dekat dengan Allah. Disitulah tugas dan panggilan kita sebagai umatnya yang terpilih. Untuk itu, berikan yang terbaik dalam hal apapun. Jikalau Allah sudah memilih kita, pastikan semuanya melihat Allah di diri kita, supaya mereka juga tahu bahwa Allah juga memilih mereka untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sebelum kita beristirahat pada hari ini, ada hal yang perlu kita renungkan dari bacaan kita, yaitu jikalau hari ini kita terpilih dalam hal apapun, baik di gereja atau di tempat kerja, dalam posisi yang baru ataupun jabatan yang baru, ketika terpilih dengan kejujuran, maka daripada itu saya mau mengatakan, selamat untuk kita dan jangan ditolak. Di situ berarti kita masih dipakai Tuhan untuk melakukan karyanya. Dengan demikian, lanjutkanlah semua itu dengan bertanggung jawab, tetap rendah hati, dan jauhkan diri dari kesombongan, dan yang paling pasti adalah tetap selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Bagi kita yang hari ini mungkin tidak terpilih, saya juga mau mengatakan bahwa bukan Tuhan itu jahat, atau bukan Tuhan itu tidak baik sama kita, atau mungkin bukan Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita dan lain sebagainya. Maka daripada itu, yang perlu saya katakan untuk mereka yang tidak terpilih, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lebih besar lagi dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau hari ini kami disapa lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan dan juga mengingatkan kami dalam kondisi apapun, baik kami yang sudah terpilih ataupun tidak terpilih, kami juga bagian daripada rencana Tuhan dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari dimanapun kami berada. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, jaga dan lindungi kami, sertai kami hingga pada keesokan harinya kami dapat bisa kembali beraktivitas. Dan kami mohon kepadamu, kuasai kami selalu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, sertai malam ini ketika kami beristirahat, dan Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, demikian program Netcall GPIB pada hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.